Sesuai dengan tradisi turun-temurun di bulan Suro, banyak kegiatan adat yang digelar oleh Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, salah satunya, menggelar labuhan atau larungan di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Upacara labuhan Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Pantai Parangkusumo, beberapa waktu lalu, Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, dipimpin oleh Pengageng Dalem, Gusti Pangeran Haryo Adipati, Doktorandus Dipokusumo, MSI, didampingi Kanjeng Pangeran Andi Budi. Upacara labuhan Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat juga dihadiri Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII bersama Gusti Kanjeng Ratu Permaisuri Pakubuwono. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena masa pandemi COVID-19, upacara labuhan Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga upacara labuhan tahun ini tidak melibatkan banyak sentono serta abdi dalam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sendiri, memiliki kepercayaan yang sudah ditetapkan oleh leluhur pendiri Keraton Mataram secara turun-temurun. Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat percaya bahwa apa saja yang sudah tidak dipakai akan dilabuh di Pantai Parangkusumo. Upacara labuhan memiliki makna yakni, dari kata labuh, artinya, mirip kata larung, yang bermakna membuang sesuatu ke dalam air baik sungai atau laut. Secara sederhana, upacara ini sendiri, bisa diartikan sebagai aktivitas, memberi sesaji atau persembahan kepada roh halus, yang berkuasa di suatu tempat. Tujuannya untuk keselamatan Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat serta rakyat. Sedangkan cara pemberian sesaji di Pantai Parangkusumo, dilakukan dengan cara melemparkan sesaji ke laut. Namun, upacara tahun ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, usai berdoa di pendopo Pantai Parangkusumo, berbagai sesaji yang akan dilarung ke pantai, dibawa oleh sentono dan abdi dalam, dari pendopo pantai, menuju bibir pantai, dengan diiringi dengan solawatan oleh sentono dan abdi dalam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sementara, alasan pemilihan tempat tersebut, didasarkan pada pertimbangan historis Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang memiliki kepercayaan bahwa dulunya, Raja-Raja Mataram, terutama Panembahan Senopati pernah bertapa dan terkoneksi dengan roh halus di sana. Lalu, muncul kepercayaan penerus Raja-Raja Mataram, bahwa setiap raja yang berkuasa, berkewajiban merawat relasi tersebut melalui sesaji. Sehingga anggapan yang berkembang penerus Raja-Raja Mataram, bahwa roh-roh tersebut, semisal Ratu Kidul yang berkuasa di Laut Selatan, memiliki peran penting dalam pendirian Kerajaan Mataram. Tuturkan Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono, bahwa dalam larung tahun ini, untuk mendoakan untuk keselamatan Indonesia ke depan dan segera berakhir pandemi COVID-19.
Di sisi lain, dikatakan Gusti Pangeran Haryo Adipati Dipokusumo atau panggil Gusti Dipo, bahwa upacara larungan tersebut merupakan adat budaya yang rutin dilakukan Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai budaya Jawa yang menghormati leluhur yang selalu dilestarikan. Diungkapkan Gusti Dipo, dengan diiringi solawatan sentono dan abdi dalam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, labuhan yang digelar, menjadi bukti, bahwa larung sesaji merupakan usaha memohon ridho Tuhan dalam permohonan. Menurutnya, solawatan yang dilafazkan dalam mengiringi sesaji, merupakan bukti, bahwa Kraton Kasunanan tetap memohon ridho Allah untuk membebaskan Indonesia dari pandemi COVID-19 yang sudah masuk tahun kedua ini. Ditandaskan Gusti Dipo, bahwa larungan di Pantai Parangkusumo yang digelar setiap tahunnya, ke depan dapat sebagai bagian dari pariwisata budaya. Dikatakannya bahwa larungan ini sendiri, dapat menjadi pariwisata budaya Jawa yang kelak perlu dipertahankan oleh generasi muda Jawa. Ini acara apa ya, Mas? Ini acara rangkaian dari setiap tahun baru Jawa, yaitu bulan Suro, yang berkaitan dengan tradisi adat budaya, mengingat bahwa pendiri dinasti Mataram atau leluhur dari Kraton Kasunanan Surakarta ini telah melaksanakan berkaitan dengan hubungan Kanjeng Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Kenconosari. Nah, ini setiap tahun ada waktu-waktu tertentu, termasuk hari ini, diadakan upacara labuhan. Tujuannya adalah tentu saja mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, supaya kita tetap diberi perjalanan yang baik selama tahun ini berjalan. Pesan-pesan yang disampaikan untuk masyarakat, ini Mbak Ana. Jadi begini, pesan-pesan yang masyarakat memang dalam kehidupan masyarakat manusia secara jelas, selain hubungan antar masyarakat, hubungan antar sesama, tapi juga hubungan dengan alam. Nah, sesama makhluk Tuhan, sama Allah ini kita harus saling bisa memahami, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai. Nah, dalam kondisi pandemi ini sekarang, kalau masyarakat Jawa mengatakan yang atur datan wewangenan, dalam hal ini adalah physical distancing, atau yang tidak datang seringgulan, juga ada social distancingnya. Itu kita harus taat, tahu bahwa leluhur telah pernah mengajarkan kepada kita bagaimana pola hidup yang sehat secara turun-temurun. kaitannya budaya, pesan untuk masyarakat tentang budaya. Jadi ini budaya leluhur itu supaya manusia tetap mengenal lingkungannya. Dalam kegiatan kehidupan masyarakat Jawa khususnya, ada 10 hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah tentang hubungan dengan laut atau dengan segoro, yang intinya ini sedekah laut ini tentu saja memahami, mengerti tentang tata ruang lingkungan hidup. Senada, pemerhati budaya, Kanjeng Pangeran Andi Budi yang akrab dipanggil Gus Andi, menerangkan bahwa larungan di Pantai Parangkusumo yang diiringi solawatan,
menjadi bukti nyata kolaborasi budaya Jawa yang tetap memohon keridhaan dari Allah. Menurutnya, sholawatan yang dilantunkan saat menuju bibir pantai merupakan kolaborasi budaya Jawa dengan Islam. Diungkapkan Gus Andi bahwa larungan tersebut menjadi destinasi wisata budaya untuk Indonesia. Ditegaskannya, larungan yang digelar oleh Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menjadi bukti keanekaragaman budaya di Indonesia, dan larungan ini dapat menarik para wisatawan ke depannya. Gus Andi melihat hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang turut menyaksikan larungan, hingga masyarakat berebut sesaji saat usai dilarung ke laut. Menurutnya, warga masyarakat yang ikut berebut sesaji berharap mendapatkan keberkahan dari ritualisasi Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Gus Andi punya pendapat apa, disampaikan aja Gus. Jadi pelabuhan ini adalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Ini adalah sebuah upacara untuk mengaktualisasikan komunikasi keraton, khususnya para raja-raja Jawa, pemimpin Jawa, dengan kehidupan di Pantai Selatan. Ini adalah sebuah sinergisitas yang terus harus dilestarikan, karena kekuatan keseimbangan alam ini juga menentukan. Oleh karena itu, tradisi yang baik ini akan menjadi sebuah kegiatan yang bisa dijadikan objek wisata, dan ini akan dikemas baik kalau dalam video dan sebagainya itu menjadi tradisi yang harus dipertahankan. Ini kekayaan bangsa, jadi kekayaan Nusantara yang tidak ada duanya di dunia. Jadi kolaborasi antara Pantai Selatan dengan para pemimpin Jawa, raja-raja Jawa, punya makna khusus dalam arti komunikasi dengan dunia yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masing-masing, tapi bisa bersinergi. Jadi kalau ini dijadikan satu kekuatan, menjadi satu yang seperti kita nikmati sekarang ini, ada keseimbangan alam. Jadi supaya para pemimpin bangsa Indonesia sehat, negara kita tetap makmur, kita mendoakan para pejuang-pejuang, bahkan seluruh bangsa Indonesia agar segera terbebas dari pandemi. Jadi doa-doa yang disampaikan oleh para abdi dalam itu kolaborasi antara doa Jawa dan doa-doa secara syariat Islam. Bahkan dalam perjalanan dari Pendopo tadi ke Pantai Selatan diiringi dengan sholawatan. Artinya agama dan budaya bisa menyatu, bisa saling memberikan dukungan, dan bisa menjadikan suatu keindahan dalam kegiatan ini. Terima kasih. akan menepis mohon